kejadian di Magelang, tadi sempat disinggung, tanggal 2 mereka berangkat ke Magelang, rombongan pertama, itu ada Putri, ada Brigadir J, ada Ricky, Richard, dan Kuat, termasuk asisten rumah tangga namanya Susi. Itu tanggal 2. Tujuan mereka adalah untuk melihat anaknya yang sementara sekolah di Magelang. Dan mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil, lantai 2, dan segala aktivitas dalam rumah itu bisa dilihat. Sangat mudah untuk dilihat. Lalu kemudian tanggal 4 ada kejadian. Ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si Putri tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Tanggal 6, Ferdy Sambo menyusul dan ingin merayakan hari pernikahannya pada malam hari. Bergabunglah mereka di sana, di Magelang. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta, balik tanggal 7 pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari. Jam 17.30 menjelang maghrib, ini sebenarnya pemicu. Saat itu Brigadir J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat. Mengendap-endap, lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari. Mendengar ada tangisan di dalam kamar oleh Putri, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi. Lalu kemudian ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Putri. Lalu kemudian Kuat menyarankan ke ibu agar kejadian ini dilaporkan ke Ferdy Sambo. Malam harinya jam 11 malam Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 ya menjelang maghrib melihat ibu dalam kapal, Kuat melihat ibu dalam posisi nangis, pakaian acak-acakan dan sebagainya sambil menangis. Tolong saya disampaikan benar apa tidak tentang informasi ini, tentang motif ini. Jam 11 malam Putri menelpon ke Ferdy Sambo dan sambil menangis menyampaikan bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh si Brigadir J. Ditanya lebih lanjut di Jakarta nanti saya jelaskan. Artinya penjelasan lebih rincinya nanti dijelaskan oleh Putri ke ke Ferdy Sambo setelah tiba di Jakarta. Mereka berangkatlah tanggal 8 balik, berangkat pagi dari Magelang ke Jakarta. Tiba di rumah Saguling sekitar sore hari. Dikonfirmasi. Boleh jadi juga Ferdy Sambo mengkonfirmasi kepada para ajudan pada saat di Magelang apa yang dialami oleh ibu. Sehingga muncul kemarahan. Muncul kemarahan, emosi dan sebagainya saat itu. Tiba di rumah Saguling, dikonfirmasi apa yang dialami oleh ibu.
ternyata diceritakan semua apa yang dialami tanggal 4 lalu kemudian tanggal 7 itu. Marahlah si Perdi Sambo, murka, hilang akal sehatnya sebagai bintang 2, yaitu di luar nalar kita. Diajaklah mereka ke Duren 3. Di Duren 3 terjadilah pembunuhan ini yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo. Setelah merasa bahwa dia harkat dan martabat, kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambo melaporkan kejadian di Duren 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya jelaskan. Tapi secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak. Sementara itu Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendapatkan keterangan dari Saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri? Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini, Saudara Pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di hadapan Komisi 3 sama yang kita baca di koran, bahkan beberapa podcast Pak Mahfud saya ikutin, terakhir Akbar Faisal, ya kita sudahi aja Ketua. Terkecuali ada yang rahasia, Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam pasti banyak tahu di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau nggak ada yang baru, ya kita akhiri supaya Pak Mahfud 11:30 juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia enggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia, yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja.
Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Ya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Menyerang Polri saat ini, tanpa Bapak sadari Pak. Saya ingin tanyakan juga, 3 klaster ini masih laku nggak? Klaster Sambo, klaster obstruction of justice. Obstruction of justice-nya sejauh mana Pak Agus? Kalau 221 Pak, saya bacakan Pak. Setiap orang sengaja menyembunyikan atau menolong orang sehingga orang itu tidak kena tindak pidana. Banyak loh Pak. Nah, ini harus dipikirkan betul Pak. Berikutnya Pak, untuk penyidik yang kena limpahan di Polda juga harus kita jaga betul Pak. Ada adik-adik kita yang kena limpahan. Garbage in, garbage out. Ya kalau yang seperti Wadir, seperti kayak Handi dan sebagainya memang namanya sudah banyak malang melintang di permainan perkara ini oke lah. Tapi kalau orang yang tulus Pak, yang memang betul-betul, Bapak harus memilih. Mereka yang bersepakat mengerjakan bersama Sambo ada Pak. Karena biasanya habis disuruh kerja dikasih reward ya Mas Agus ya. Ada, itu sanksi Pak. Tapi yang di bawah tekanan mana? Yang di bawah tekanan itu sangat sedikit saya pikir. Mana ada yang punya tekanan? Semua ini transaksional kok, by consent, by kesepakatan. Berikutnya Pak, Mas Agung, ini sidang etika dan profesinya dipercepat. Karena kan pidananya sudah jalan, dengan pidananya jalan Pak. Ini orang, kalau istilahnya Pak Bambang Pacul itu, ikan ditaruh di luar air ya Pak Pacul ya. Menggelepar. Mas tinggal tahu nih pemainnya siapa aja. Nah kami ingin juga segera diselesaikan. Sehingga tidak ada lain isu dan panggung selain Brigadir J Pak. Begitu yang di luar itu sikat. Merongrong, merusak institusi Polri Pak. Kami ingin sampaikan Pak. Terkait dengan objektivitas. Hadir banyak info. Mafia, mabes dalam mabes, sub mabes, diagram Kaisar Sambo 303, diagram Mas Agus di judi maupun di tambang. Ini juga harus dicermati. Kasihan beliau, saya kenal Mas Agus. Itu harus disikapi Pak, harus direspon. Kita akan tagih janjinya Pak. Nah, cyber mana cyber? Mana cyber? Pak Sep, mainkan dong, usut, tangkap, ya kan? Mana kalau saya katakan Pak, saya aja yang bukan polisi, kok tiba-tiba korban dijerat, disayat apa? Kan nggak terbukti. Mainkan, banyak hal, itu loh. Jangan sampai kita lebih ngotot daripada teman-teman di Polri. Kalau mau tegakkan hukum, kita tegakkan hukum betul-betul saat ini. Pak Kapolri momentumnya di sini. Atas voice tadi Pak, kita cermati, kita kaji Pak. Kalau perlu bentuk tim, ya kalau perlu yang tahu Kapolri lah, tim siluman atau tim apa. Apa benar ada diagram Sambo atau diagramnya Mas Agus? Sehingga kasihan beliau. Ya kan, apa benar ada mafia minyak, energi tambang yang ada ring di 1 atau ring setengahnya Pak Kapolri? Ya kan, nyebut-nyebut nama developer-developer besar untuk tanah, tambang-tambang yang dirampok atas dasar penegakan hukum. Harus bisa dijelaskan Pak Kapolri. Nanti saya akan berikan
datanya juga. Tapi lakukanlah giat gakumnya secara terpisah, split. Selesaikan yang namanya Brigadir Yosua, perkara-perkara yang ini mainkan lagi buat sprindik baru. Ini clear, ini juga jelas mana emas nanti, mana loyangnya Pak. Jangan masalah ini dipelihara. Jalan terus mengatasnamakan kasusnya Yosua, Pak.